Besok kita bertabayang di Masjid Mahmudin tadi di bawah. Nah, kemudian kita bertabayang besok di Masjid Mahmudin lagi di sini untuk membedakan antara Masjid baru, masjid yang baru dengan yang lama. Nah, selanjutnya setelah ini pakai menjadi masjid untuk sholat Jumat, masjid yang lama beralih fungsi menjadi musola dari masjid sempat dari Pak ya. Cuma jadi ini misalnya ada beda musola dan lain-lain. Jadi nanti masjid yang di bawah menjadi masjid madrasah atau musola madrasah Anwar itu madrasah ya Pak. Ketika ini namanya madrasah Anwar tadi Pak sudah juga orang-orang untuk orang terdaftar. Nah, ini kan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kami juga sangat paham, kami bersyukur mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan menjadi kenangan indah bagi kami bahwa 4 bulan kami, 3 bulan kami menggunakan masjid ini sudah dihadiri oleh jumbo-jumbo oleh Bapak Gubernur dan kami mohon tadi pada rekan yang foto-foto yang itu sudah untuk di kami yang masih baca wajib. Demikian Bapak-bapak, mungkin dalam hal lain mungkin ada kekurangannya, mungkin maksud dan lain-lain untuk siap ini kami mohon yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur telah hadir di sini dan para jemaah mari kita dengan tausiah dari Ustaz kita dan kami hadirin dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, berikut mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dan arahan Bapak Gubernur Jambi kepada yang mulia orang tua kita Bapak Dr. Haji Amalis SSMH. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang sama-sama kita hormati, banggakan Bapak Kanwil Ketua Jambi, Bapak Haji Setia, Pak Sekda Jambi, Pak PJ Bupati Merangin dan seluruh para tuan-tuan guru, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, khususnya juga bersama kami Ketua MUI, Ketua DMI, Ketua DKPRRI, para pejuang subuh yang kami hormati, juga hadir pejabat kami sekalian dan bersama gubernur, para kepada sekalian dan jemaah sekalian, khususnya jemaah sholat subuh Masjid Al-Mukhlisin 1. Masjid baru ya, dan 1 2 bukan ya. Masjid baru Al-Mukhlisin. Nah, ini nampaknya tak kilah ya Al-Mukhlisin tadi kan. Yang Allah rahmati. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, nikmat dan seluruh kasih sayangnya pada subuh yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir dalam rangka sholat berjamaah di masjid yang megah ini, dalam rangka safari subuh kami dari Pemda Jambi. Kemudian pada salam tak pernah kita lupakan untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Pada bulan Rajab yang berkah ini kita kembali memperingati bagaimana beliau Isra Mi'raj. Karena itu segala iman kita mengimani bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi kita adalah Muhammad Rasulullah SAW.
Jemaah yang hormati sekalian, tanpa kita sadari bahwa hidup kita ini semakin hari semakin bertambah, baik itu usia kita, kemudian juga tahun juga bertambah, bulan juga berganti, hari juga berganti, detik per detik terus mengalir terus, dan detik-detik itu tidak pernah Allah luputkan dari catatan para malaikatnya. Oleh karena itu, tentu kita semua hamba Allah ingin menjadi hamba Allah yang terbaik tentunya. Saya bersyukur hari ini mengajak kita semua, termasuk mengajak diri saya sendiri, mari kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua akan dipanggil olehnya Tuhan. Saya bangga oleh masjid yang megah ini. Masjid yang megah biasanya memang tekad dari warga masyarakatnya, tekad dari warga masyarakatnya yang mau mendermakan hartanya sedikit demi sedikit, tapi ini dengan tekad yang bulat bisa menjadi masjid yang megah. Banyak daerah yang orang-orangnya kaya dengan fasilitas yang lengkap belum tahu dia punya masjid yang megah. Sebaliknya juga daerah-daerah yang mungkin saja kehidupannya tidaklah kaya, artinya tidak juga berkecukupan, tapi dia punya masjid yang megah. Nah, di RT ini orang yang juga mungkin kaya-kaya, punya niatnya juga ada, ditambah lagi dengan ingin berinfak, ingin menanamkan saham akhiratnya. Luar biasa. Kalau saya kehafal sini, hampir semua rumah sini siapa? Satu tunggu, aku ada hafal di sini. Jadi alhamdulillah Allah gerakkan hati kita bahwa kita untuk bersedekah, mengikhlaskan sedekah kita untuk masjid yang megah. Ini mudah-mudahan kelak mengalir semua pahala-pahala orang yang sudah memberikan sebagian hartanya di masjid yang megah ini. Kemudian juga subuh kali ini kami juga ada sedikit bawa oleh mana Pak Bang Yami, langsung masalah. Ya ada banyak lah, tapi tidak mungkin disuruh master yang tidak lah. Ada bila. Dan kalau ada bupati ulangin di situ asalnya sama juga. Ya loh, udah semangat. Alhamdulillah. Itu mungkin dari kami. Nanti biasanya kami ada nyantun yatim piatu setiap sebelum subuh sama doa apa ya, setiap subuh demikian. Dan terima kasih, maaf, selamat Pak Ketua Masjid baru. Ya, semoga semakin masjidnya megah, isi makin banyak. Insyaallah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, demikian tadi sambutan dan arahan Bapak Gubernur Jambi sekaligus penyerahan bantuan jasa Bank Jambi kepada musim haji baru al-Musim. Semoga menjadi barokah di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah subuh yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Al-Qur'an Al-Ustaz Haji Jalaluddin MPD. Pada Ustaz yang kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita banggakan ialah Bapak Gubernur kita, Bapak Dr. Al-Haris, orang yang arif dan bijaksana di tempat kita bertanya, balik tempat kita berberitahu, rupanya yang sama-sama kita lihat, katanya yang sama-sama kita lihat. Yang kita muliakan ialah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Sekda Provinsi Jambi ialah Bapak Sudirman SHMH. Kemudian juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Dr. Haji Zostabiah. Para pejabat eselon 2 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu karena banyaknya 43. Setelah saya sebut kalau akhirnya tidak dapat lagi untuk sama. Para pengurus masjid, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat, ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai hamba Allah, kita wajib untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang selalu dilimpah dan dicurahkan oleh Allah kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak dan tiada terhingga, tak dapat kita hitung dengan angka-angka atau kita sebutkan dengan kata-kata. Di antaranya adalah nikmat sehat. Alhamdulillah kita yang hadir pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Umur kita panjang, sekarang kita sudah berada di tahun 2024. Rezeki kita senantiasa dicurah dan dilimpahkan oleh Allah. Dan yang paling penting lagi ialah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah dengan nikmat iman Islam sehingga kita pada pagi hari ini dapat melangkahkan kaki dan mengirimkan tangan bermuajah bersilaturahim di Masjid Baru Al-Muqdis. Salawat dan salam mari kita sampaikan ke hariban junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Gubernur, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita sudah memasuki pertengahan bulan Rajab. Bulan Rajab ini Bapak Ibu adalah bulan yang mulia. Salah satu kemuliaan bulan Rajab ini ialah Allah Subhanahu wa taala memanggil atau menjemput Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diisra dan dimi'rajkan. Di dalam kitab Tahdir dijelaskan salah satu sebab-sebab Nabi kita Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu ialah dulu selalu terjadi perdebatan antara langit dengan bumi. Berdebat tahu
Kau di bawah tu diam-diam baiklah. Jangan banyak hal. Kamu, aku yang hebat. Kalau kekayaan aku yang kaya. Coba lihat aku ini punya matahari, punya bulan, punya bintang. Kata bumi, aku lebih hebat dari kau. Lihat aku punya laut, punya gunung, punya sungai, pohon, tumbuh-tumbuhan. Kata langit, aku ini banyak punya para malaikat. Kata bumi, macam mana pun banyak malaikatnya kau itu kalah dibandingkan kehebatan aku. Karena aku ini punya seorang nabi dan rasul disebut dengan asraful anbiya wal mursalin, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang demikian bu, langit kalah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau meminta supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dinaikkan ke langit. Terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dengan naiknya langit dan bumi, dengan naiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terjadilah keseimbangan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, salah satu pesan Isra dan Mi'raj ini ialah supaya kita selalu menjaga keseimbangan. Sebab Al-Quran itu merupakan mukjizat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran berfirman, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba wal mizan." Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan menurunkan keseimbangan. Apa bukti keseimbangan dalam Al-Quran itu, Pak? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 145 kali hidup. Lalu Allah sebutkan pula 145 kali mati. Allah Subhanahu wa taala menyebut 115 kali dunia. Allah sebutkan pula 115 kali akhirat. Pokoknya Bapak Ibu, inilah mukjizat Al-Quran. Ini artinya kita dalam hidup ini selalu menjaga keseimbangan. Itu Bapak Ibu, kalaulah sudah ada seimbang lagi, pastilah kecelakaan yang akan kita temukan. Misalnya kita memotor, tapi tidak seimbang motor, pastilah motor kebakaran. Begitu juga kita dalam hidup di Bapak Ibu, tidak ada seimbang makan kita. Ada, kita makan daging terus Pak, tidak ada makan sayur. Apa jadinya Pak? Ya. Atau sebaliknya juga makan sayur terus, tidak ada Bapak makan daging Bu. Asal buat kamu Bu. Makanya Bu, Bapak Ibu, kita jagalah keseimbangan. Allah Subhanahu wa taala meletakkan rukun Islam itu 5 Pak. 5 rukun Islam. Apa sebab? Karena kita ini harus seimbang dalam bermasyarakat, termasuk juga Pak, ada kita pengurus masjid ini, kalau mau masjid kita dimakmur, 5 inilah yang harus kita libatkan. Dewa dunia besok satu solid, berdiri di dunia, teratur di dunia ini. Kalau 5 ini saling kerjasama. Yang pertama apa Bu? Nah, ini diumpamakan jari, jari ini Bu. Ini ada ibu tangan, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, dan kelingking. Ini ibu jari atau ibu tangan. Ibu tangan ibu ialah para pemimpin atau umat. Jadi dengan adanya para umarok, di tengah-tengah masyarakat, itulah yang kita ikuti. Rupanya yang kita lihat, katanya yang sama-sama kita jauhkan. Nah, kalau pemimpin sudah gini bilang yang kita boleh hebat. Alhamdulillah. Ya Bu? Ya. Jadi oleh karena itu, ganti oleh seorang pemimpin. Ini yang harus kita libatkan. Yang kedua ialah tunjuk. Nah, tunjuk ini siapa? Orang siapa Bapak Ibu? Ialah orang-orang kaya atau awliya. Nah, jadi Pak, kalau kita kaya, bolehlah tunjuk.
kalau miskin Pak yang buru-buru juga. Ada. Nah, minta lebih ada itu. Yang ketiga ialah dari tengah. Dari tengah ini ialah ulama. Apalagi Bapak Ibu ada dalam rangka itu memakmurkan masjid, jangan lupa ya kita libatkan yang pertama tadi ialah pemimpin umarok orang kaya ulama itu tinggal ya ialah dalam rangka memakmurkan masjid ya terutama nanti imamnya ya nah jadi perangkat-perangkat yang untuk masjid ialah orang-orang yang masjid. Kemudian jangan pula lupa jaringan istri. Jaringan istri Bapak Ibu ialah para pemuda dan pemudi. Ya. Jadi karena itu kalau ada masjid, mestinya ada pula remaja masjid yang harus kita libatkan, kita ikutkan. Ada. Jadi kita Bapak Ibu orang tua jangan gampang mudah marah. Tapi masuk budak ke masjid ni, nah itu pun marah-marah terus dengan dia. Ayo Bapak Ibu, kadang lagi dia ke masjid. Ya, kalau kita di Bapak Ibu, ada rasonya, ada. Tak pula alamu lagi, ya. Tinggal di atas sendiri. Dan nanti itu akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang akan menggantikan kita? Tidak lain dan tidak bukan ialah para anak-anak kita yang sekarang mungkin saja masih remaja. Ini kita libatkan juga dalam perkumpulan masjid. Kemudian yang kelima ialah kelingking. Kelingking Bapak Ibu kecil paling ujung, tapi jangan main-main Pak. Kalau dah tu dia lima yuk. Kelingking ibu ialah para ibu. Ya, lima. Ada itu dalam perkumpulan masjid itu. Jangan kita meremehkan para ibu. Ya, kita mendengarkan pengajian itu hanya berupa iman saja. Tapi ibu sanggup dia. Ya, tiap-tiap satu minggu satu kali itu mereka mengadakan pengajian. Kalau itu ada ceramah bapak-bapak, tetap tanya itu ibu-ibu. Tapi itu terlalu sayang ibu. Seandainya ibu-ibu mengajukan pengajian, bapak-bapak berhenti. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mengambil hikmah dari Isra Mi'raj, menjaga keseimbangan ya antara dunia dan akhirat. Saya kira demikian ceramah walaupun singkat mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur yang kami hormati, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Demikian tadi tausiah subuh yang disampaikan oleh Ustaz kita. Mudah-mudahan bisa membawa pencerahan bagi kita semua. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menikmati snack yang telah tersedia di hadapan kita. Kemudian nanti kami mohon kepada pengurus masjid agar mempersiapkan untuk anak-anak yatim yang menerima santunan pada pagi hari ini untuk berdiri di tengah. Ya, ibu-ibu yang menerima bantuan sembako kami persilakan juga nanti untuk berdiri. Mohon dari bapak-bapak pengurus masjid untuk mengaturkan tempat. Terima kasih kepada bapak dan ibu. Persilakan untuk mengantar snack yang telah tersedia.